di tim, terus pergantian pelatih, pergantian pemain. Baik sekali, Sananta! Dua sisi tanggung jawab gua. Pertama di Persis Solo ini bang. Di sini kita lagi tersiap-siap bang. Ini silakan kalian berdiri. Manajemen hot. Kabut, Rizal, Yogi hot hari ini. Bawain sekali lagi bahwa satu tuntutan kita masih belum terpenuhi malam hari ini. Jadi di lapangan itu situasinya kayak emosi terus. Nah di situ peran kita semua sangat berpengaruh. Mungkin di seluruh setiap pertandingan kalian yang menjadi motivasi kami, semangat bagi kami juga memberikan segalanya di Persis Solo. Untuk Persis kita harus bekalkan momentum serta konsistensi kita. Sebelum ini kita masih lagi ada 7 pertandingan dan apa-apa bisa berlaku. Ada berbagai cara untuk mencintai kota ini, dan seringkali ia datang tanpa permisi. Kadang ia menyelinap pada regam keindahan rupa, lanskap elok dari sudut-sudut jalanan kota, atau aneka pesona yang terselip pada kesakralan budaya. Tapi bagi sebagian orang, mereka memilih jatuh cinta pada kota ini karena sepak bola, karena sambar nyawa. Poni oleh Laskar Sambar Nyawa, 4 diantaranya berujung dengan kemenangan. Ini adalah bukti terus menyambarnya Persis Solo di akhir musim ini. I just want to enjoy. Don't worry. You welcome here. You make mistake. Tidak ada masalah. We will correct it. Good. Thank you. Persis Solo! Telah melalui musim terbaiknya pasca naik kasta, Persis bersiap untuk melalui sebuah babak baru. Perjalanan pertama untuk menguji kesiapan itu bermula dari rangkaian laga eksibisi di Bumi Pasundan. New challenge, new things, and we'll see how it's going to work. Pijak kaki perdana Sambar Nyawa nyatanya tak cukup kuat malam itu. Laga yang diharapkan jadi mula atas segala jaya musim ini nyatanya mesti berakhir tak sesuai harap. Pesut Etam tampil perkasa, menyadarkan para penggawa bahwa kami mesti kerja ekstra keras di laga selanjutnya. Kalian udah gerak tadi. Tolong nanti di posisi bagus. Kita terlalu banyak kesalahan individu. Skor 2-0 kali ini untuk kemenangan Borneo FC Samarinda yang dipastikan atas lawannya Persis Solo. Oh, tidak kawasan kecepatan dan eksplosivitas dan Sananta! Belum genap 1 menit, Ramadan melalui eksplosivitasnya langsung menjebol. Sikap lagi dan sikap lagi. Selanjutnya, Sananta sempat jadi pembeda lewat 2 lesakan ke gawang Cuku Eja. Tapi Malang, keunggulan tak bertahan lama. 3 poin perdana belum bisa menjadi milik Sambar Nyawa. Sikat lagi. Posisi sempurna untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. PSM bangkit di babak yang kedua, karena babak yang kedua ini PSM mampu mencetak 2 gol dan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2. We have our own path and we beginning of our road. And everybody keep to growing up from the game to game and try to be better. Yan!
Gimana Cak? Halo bro. Semoga juara. Lolos final. Juara. Pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persis Solo akan menentukan siapa tim yang akan lolos ke semifinal. Kita udah tahu apa yang perlu kita lakukan. We know what we're gonna do. The coach already say what we're gonna do. Okay? 95 minutes. Give everything tonight. Okay? Berikan kepada Sananda. Sananda. Ramadan Sananda mempertontonkan kelas yang luar biasa. Satu sentuhannya dan ini dia. Kali masih memberikan sebuah peluang. Solo berhasil meraih kemenangan dan lolos ke semifinal dari Piala Presiden 2024. I want to say to my fans, Solo, I know they're waiting for this moment, and we give them what they're waiting for. Pastinya Anda masih bersama saya, Edwin Serinata dan juga Bungkus Teni yang akan memandu jalannya pertandingan babak yang pertama, semifinal kedua, Piala Presiden 2024 Persis Solo menjamu Arema FC. Perjuangan Laskar Sambernyawa berlanjut melawan Singo Edan. Di depan para pendukung setia, Sambernyawa berjuang penuh demi menapaki tangga juara. Setelah melalui perjuangan yang penuh peluh, asa membawa Piala Presiden ke kota Surakarta harus pupus lewat 2 gol yang bersarang ke gawang Laskar Sambernyawa di hadapan publik Manahan. Lokolino mencetak brace-nya untuk membawa Arema FC kembali unggul 2-0 kali ini yang akan menghadapi Borneo FC di final Piala Presiden 2024. I was like, easy, can I help you? I'm the best friend. Yes, we are the family. Kasih tahu temannya. Ya salah. Kalian salah juga. Nobody is perfect. Kalian sempurna. Who is perfect? Siapa yang perfect? Siapa? Yang perfect cuma Tuhan. Nikmati. Harus kita yang Persis tak ingin mengakhiri turnamen pramusim dengan tangan hampa. Menghadapi Persija Jakarta, para penggawa berusaha sekuat tenaga meraih tempat ketiga. Tak ingin mengecewakan para pendukung setianya, Sambernyawa berhasil mengandaskan Macan Kemayoran di Manahan lewat sundulan Ricardo Lima. Pastikan meraih tempat ketiga di Piala Presiden tahun 2024. Gol kemenangan tadi dicetak oleh Ricardo de Lima. Dibarengan demikian, maka Persis Solo yang menangkan pertandingan tempat ketiga ini. Terasa Sambernyawa. Alhamdulillah bola gaya modal menatap Liga 1. Support dan dukung Persis Solo bola. Apapun yang terjadi tetap dukung Persis Solo. Selamat untuk Persis Solo yang menempati peringkat ketiga di Piala Presiden 2024 dan akan diwakilkan oleh pelatih mereka sendiri yaitu Coach Milomir Seslia. Medali dan giant check akan diserahkan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nanasjan. Menghadapi musim 2024-2025,
para penggawa serta jajaran kepelatihan hadir dalam jamuan makan malam bersama demi menjalin kehangatan dan kekompakan jelang bergulirnya musim. Mungkin saya harap kedepannya kita bisa menjadi kuat bersama untuk menghadapi musim yang akan datang, karena musim ini tidak mudah bagi kita semua. Betul apa yang kata Bang Rian sampaikan, kita harus bersama-sama, kompak, menang sama-sama, kalah sama-sama, dan mungkin saya sebagai pemain hanya bisa memberikan yang terbaik pada setiap pertandingan. Semoga kita sukses bersama dan terima kasih. Merdeka, merdeka. Sambutan sebentar. Ya udah. Tepuk tangan lagi buat terima Wahyu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam semuanya, good manajemen dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Semenjak saya masuk Persis, klub yang notabene bagian dari pendiri PSSI juga, banyak hal sejarah yang diciptakan klub ini. Ketika masuk ke sini awal-awal Liga 2 itu, aku pikir dengan semangat dan kemauan untuk kembali ke Liga 1, sangat bagus segala prospek perkembangan timnya. Terus berjalan ke sini, ada beberapa tahun ini seakan-akan kita mengalami hal yang sama berulang-ulang terus. Setelah melalui rangkaian agenda pramusim, Laskar Sambernyawa bersiap untuk melalui sebuah babak baru. Perjalanan perdana di Liga 1 musim 2024-2025 melawan Juku Eja yang digelar di bumi benua Etam. Believe to me, kalau kamu percaya kemenangan, possibility will happen, guys. Banyak kemungkinan menang. Kita do it, come on, guys. Pas kita dalam posisi ketinggalan di locker room itu sangat hening, sangat saya tidak bisa membayangkan tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Namun, tuan rumah tampil perkasa pada sore itu. 3 gol bersarang ke gawang Laskar Sambernyawa pada laga perdana musim. Bukan sebuah awal yang diharapkan. Masalah pelatih ya sih ya, menurut saya ya nggak ada masalah sih ya Mas, mungkin ya kita kurang prepare aja mungkin di awal musim, dan ya yang pasti apalagi waktu awal musim kita ketemu tim-tim besar ya, itu yang pasti ya tidak mudah Mas untuk melawannya, dan ya akhirnya kita bisa bertahan. Sama-sama kita lihat. Masuk pemirsa. Lawan PSIS Mas di kandang Mas. Lawan PSIS itu sangat menegangkan sekali Mas, itu Mas, di ruang ganti itu senyap sekali karena memang derby Jawa Tengah itu sangat penting bagi kami. Apalagi supporter full di situ, supporter dukungnya pasti mereka berharap kita dapat 3 poin kan, karena memang main di kandang, main dengan rival. We lost the team. Now it's easy to blame this one. We have to take responsibility. Yes, we lost under 15,000 our supporters. It's shame. Pasti itu ya, kita harus menghadapi situasi sulit dan kita harus lawan situasi itu, dan kita nggak boleh menyerah apapun hasilnya.
Hasil mengecewakan dalam laga derby Jawa Tengah, coba para penggawa balaskan pada laga tandang melawan tim ibu kota, Persija Jakarta. Dan selesai. 3 pertandingan awal tanpa kemenangan dan juga menderita kekalahan bagi Persis Solo di era Milo Seslia. I'm not blaming them. They sacrificed a lot of but when you watch the game, it's a really big mistake. It's really sad. Pasti ini di luar ekspektasi saya dan mungkin di luar ekspektasi tim juga. Tapi memang dari beberapa season sebelumnya kita sempat di awal musim itu selalu bisa dibilang terseok-seok lah. Cuma di musim ini saya pikir kita di fase yang paling bawah gitu, paling down lah ibaratnya dari sebelum-sebelumnya. Dari situ saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ke depannya ya kan. Jadi saya selalu memikirkan bagaimana saya harus bisa menjaga kondisi dan meningkatkan skill saya untuk ke depannya untuk bisa membantu tim Persis Solo itu bisa naik perlahan-lahan. Kepercayaan banget. Berat kebun. That's what we needed here to be together, to click, to understand, tactically understanding, because we didn't have so much time before. It's no excuse, and this is new player, new process, and we eat together, we sleep together, we talk together, we analyze together, we make confrontation against coach, players, coach. 3 laga tanpa hasil positif membuat Persis terus membenahi diri. Agenda training camp selama 1 pekan dilakukan para penggawa Sambernyawa demi meningkatkan performa tim. Daily training, it's not easy and it's very hot, but we get suffer and sacrifice. But I hope this hard work we will get some fruits during our league. Jujur, saya sebagai pemain juga nggak mudah buat motivasi diri sendiri setiap hari, karena saya juga merasakan hal yang sedih. Kadang mungkin saya nggak bisa bantu tim atau nggak bisa bikin gol. Ya, saya selalu ngomong kepada diri saya sendiri kalau ini bukan dari akhir segalanya. Saya tidak masalah siapapun yang jadi kapten di lapangan itu harus kita hormati. Siapapun yang jadi kapten kita harus respect dengan mereka. Karena apa? Karena kita tetap kerja sama-sama di situ. Nggak cuma kapten yang kerja, nggak cuma semua kapten. Mungkin pas saya tidak jadi kapten, mungkin pas So atau Kunde, mereka selalu respect juga, selalu kasih tahu, selalu support anak-anak yang kalaupun salah di lapangan kita support aja bangga sama-sama. Jadi tidak cuma kapten yang harus memikul tanggung jawab di lapangan. Semua pemain di situ memikul tanggung jawab di lapangan. We start from now from school. Nobody's better than us. Persis kembali tampil di hadapan ribuan pendukungnya di Manahan. Tak ingin tampil mengecewakan, para penggawa memberikan usaha meraih poin sempurna untuk kali pertama. Baik sekali, Sananta! Dengan sebuah tendangan keras merobek. Itu dia pemirsa! 2 gol, 2 assist. Di awal-awal musim ada kendala antara komunikasi kan, karena datangnya Kunde terus Ricardo Lima kan, jadi terlebih lagi kan kayak seperti Ricardo kan dia tidak bisa bahasa Inggris kan, jadi harus itu sempat ada kesulitan. Cuma dengan adanya waktu itu kita bisa beradaptasi, sering-sering ngobrol bareng. Ada ya orang ini ya? Ada. I'm handsome like Kunde. Vamos, 3 poin. Ketua RT ku. Alhamdulillah bola wis raposo meneh. Aku wis diultimatum karo wargaku. Lek gak menang dino iki aku gak oleh balik nang omah bola. Alhamdulillah ya Allah. Kemenangan terbesar dan kemenangan pertama didapatkan oleh Persis Solo. Game changernya adalah Ramadan Sananta.
Kalau pemain baru yang baru masuk, lokal atau asing, saya cuma berusaha meyakinkan mereka bahwa klub akan memberikan sesuatu yang terbaik buat klub ini. Dan untuk asing, kamu nggak usah berpikir hal yang di luar profesional gitu tentang tim ini. Tim ini akan melakukan tugasnya secara profesional. Dan apa kesusahan-kesusahan yang kamu alami ketika ada di Indonesia atau Solo, kamu jangan sungkan untuk berkomunikasi sama saya. Karena saya pikir mereka akan lebih nyaman ketika kita berhasil membuat mereka nyaman, dan akhirnya impact-nya mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk klub. Persis coba berjiwa memperpanjang raihan positif kala menghadapi Persebaya. Sebuah gol dari Karim Rossi sempat menyalakan asa untuk membawa poin 3 dari Surabaya. Namun, 2 gol tuan rumah di babak kedua membuat keunggulan Sambernyawa berubah. Benar-benar sukar dipercaya pemirsa. 5 menit Persebaya Surabaya merubah apa yang terjadi di Gelora Bung Tomo. Pemirsa sedia pun juga mendapatkan sebuah tanda bahaya pemirsa setelah hanya berhasil meraih 3 poin dari 5 pertandingan yang dimainkan oleh Persis Solo. Pertempuran penuh tekanan dihadapi para penggawa kala menjamu Macan Putih. Gempuran demi gempuran coba dilakukan ke gawang lawan untuk raih kemenangan di Manahan. Balani simpel jane. Heeh. Kalau ke siji ra kegulan kowe menang. Oh, jaga gulan. Umpan ke tengah, Ramiro Vergonzi. Ajaib. Persik Kediri kembali mampu menaklukkan Persis Solo di hadapan pendukungnya sendiri dengan lebih istimewa. Bermain dengan 10 orang pemain seakan membawa bencana ketika Rohit Chan harus keluar lebih cepat. Keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan. Hasil yang sebelumnya tak pernah ada dalam bayangan. Tekanan semakin nyata untuk jajaran pelatih dan para penggawa. Wah, di situ situasi sangat mengerikan di ruang ganti lah ibaratnya. Karena memang tekanan kita bukan hanya dari pelatih, bukan dari manajemen, tapi dari supporter kita itu. Apalagi kita hasilnya minor itu, waduh, situasi sangat tidak. Saya ingin tanya mas, kenapa cuma jenengan yang selalu hadir ketika kalah? Yang lainnya mana? Ini tim nggak sembarangan tim, mas. Bahkan kemarin keinginan sederhana kami, jangan kalah di kandang itu aja loh. Susah banget tuh mas. Susah sekali. We hope we win. Oh, I'm not your sorry, need your sorry. I hope we win. Atas serangkaian hasil minor yang diperoleh klub, manajemen Persis mengadakan audiensi bersama perwakilan elemen supporter guna menjelaskan situasi klub sekaligus memaparkan visi manajemen. Kesepakatan dengan dua orang yang dari manajemen, ada Pak Abud dan juga Pak Rizal, dan saya sebagai orang teknis menyanggupi. Oke, bisa. Jose Mourinho pernah mengatakan bidikan bisa menang lawan ini kan enggak juga. Kita sepak bola nggak ada yang pasti, bukan main PlayStation. Yang pasti 5 match 7 poin. Beberapa bulan sempat tidak di Persib, tapi hatinya tetap Persis. Jadi per kemarin dia sudah join lagi dengan Persis dan akan support tim ini bisa lebih baik. Please tersebut. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang sudah tidak perlu nanya kenapa kembali. Sekarang kita jadi satu, kita hadapin pertandingan untuk segera mendapatkan hasil positif kemarin. Karena saya kemarin datangkan oleh owner dalam keadaan yang tidak baik, kasihan. Owner kita dalam keadaan sangat setengah mati. Orang yang kita mintain untuk, wah pengen bonus, pengen dalam keadaan susah. Sekarang kita kerja sama-sama, ya, nggak ada saya, nggak ada siapapun. Bukan ngomong perseorangan, but we are together now. Fight together, ya. Saya percaya banget
tim ini bisa bangkit dan kita mulai dari besok. Kita mulai dari pertandingan besok. Hadirnya kembali sosok Khairul Basalamah sebagai manajer Persis diharapkan dapat membantu internal tim. Di bawah arahan Yogi Nugraha sebagai caretaker, Samber Nyawa bertandang ke Pakansari. Ekspektasi kita harus mengganti 2 pemain, Bude dan Lima, dan itu tidak ada dalam rencana saya karena ada taktik yang harus saya lakukan di babak kedua, tapi keadaan yang membuat saya harus menerima apa adanya. Dan untuk penaltinya tadi, saya pikir ini berkat kerja keras pemain juga, bukan karena saya sendiri, dan saya terima kasih juga buat semua yang ada di tim. Saya selaku pemain yang terlibat langsung dalam permainan, di dalam match juga, di dalam dan di luar lapangan, saya menganggap kompetisi tahun ini saya pikir sangat sulit dan sangat menguras emosi, sangat menguras pikiran dan tenaga juga. Karena kita tahu kita awal musim sangat terseok-seok, sangat susah sekali untuk mendapatkan poin 3. Pemain juga selalu berkolaborasi dengan pemain-pemain senior lain seperti Rian Mizar, Sutanto, Riyandi juga. Saya ajak diskusi gimana caranya mengantisipasi, mengenangani tim ini supaya segera bangkit lagi. Itu menjadi tantangan terbesar bagi kami. Sundulan dan gol! Raihan 1 angka pada laga sebelumnya menjadi modal penting kalap Samber Nyawa menjamu Pesut Etam di Manahan. Menjadi laga resmi perdana Samber Nyawa tanpa Milomir Seslia sebagai pelatih kepala. Ini dia, Musa Sidibe! Itu dia, syuting kembali pemirsa dan apa yang terjadi? Apakah ini menjadi sebuah gol yang didapatkan oleh Leo Gaucho? Dan Anda lihat pemirsa, sebuah peluang emas yang didapatkan oleh Leo Gaucho. Ini menjadikan gol yang keempat di musim ini bagi Borneo FC Samarinda. Dan itu dia pemirsa, sebuah kerjasama yang sangat cantik sekali, di mana Habibi alias Karim Rossi berhasil menyelesaikan permainan tiktak waktu dan sebuah crossing yang diselesaikan oleh Karim Rossi. Akan kakak luar biasa pemirsa, dan sekarang adalah Mano Sananta dan Argan Jaga. Datang dari bangku cadangan, Argan Jaga Putra Suwono berhasil mencetak gol. Sebuah comeback luar biasa dicetak oleh Argan Jaga. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bali di pekan kemarin. Dia berada di posisi 1 klasemen. Tapi seharusnya Gusteko juga terima kasih kepada Persis Solo di mana kami bisa mengalahkan Borneo. Dan juga yang saya tahu rekor Gusteko selama ketemu Borneo dengan adanya Coach Peter Vistra belum pernah menang. Dan yang kedua adalah ketika di puncak klasemen, saat ini mereka sedang di puncak klasemen, dan kami dari Solo, situasinya sekarang sedang musim hujan. Bahkan setelah lawan Borneo kita ada satu sesi latihan hujan deras, dan bahaya ketika hujan deras biasanya yang dibujuk itu longsor. Come on guys, we can feel it, we can turn this around like we did last week, come on. Rossi, Sananta, bola build up play-nya, belum? Oke, let's go, saya tahu kita pengen jawab gol.
let's go. Come on, fight until the end, come on. Forget first half, now it's a new half. We win this half. We go score the first goal, and then the rest will come. We turn the game around. Come on, we don't play like this. Jangan pikir kamu bahwa kita udah kalah, jangan please. Kamu percaya, oke? Bisa dapat setengah menit. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, yuk, let's go. Laga yang berakhir petaka bagi penggawa bernyawa di Pulau Dewata. Serdadu Tridatu menghempaskan Persis dengan lesakan 3 gol tanpa balas. Jadi di lapangan itu situasinya kayak emosi terus. Nah di situ peran kita semua sangat berpengaruh, Mas. Di situ kami saling mengontrol, kami saling bertukar pikiran gimana caranya mengantisipasi di dalam latihan, di dalam bermain tetap menjaga kekompakan. Itu kita tanamkan setiap latihan, kita tanamkan setiap ada di mes, kita sering meeting bareng sama-sama. Kamu tahu kita ini lagi setengah mati, Moti. Kamu berantem itu gak penting, tahu? Kamera, enggak apa-apa. Ya, samping. Tak. Malam ini penting banget buat kita, guys. Ya. Seperti saya bilang kemarin, fokus, kita pikirkan solusi, dan lihat teman-teman, pandang. Ini adalah saudara kalian semua. Ya, kita sama-sama malam ini, guys. Ya, stadion penuh, teman-teman. Itu tandanya apa? Kepercayaan teman-teman supporter kepada kita meningkat. Ya, kita balas hari ini. Ya, kita kasih.
November 2025, Persis beberapa hari sebelumnya menunjuk Muhammad Hanafin sebagai pelatih kepala di masa transisi. Palagan melawan PSS Sleman di hadapan ribuan pasang mata di Manahan, misi demi harga diri dan kebanggaan. bukan tentang kebanggaan. Kalian yang kalian tunjukkan adalah bermain hanya untuk mendapatkan penghasilan. Beda dengan kehadiran supporter-supporter di sini, kami datang mengeluarkan uang, kita mendukung kebanggaan yang kita titipkan pada kalian. Sekarang silakan, siapa yang mau bicara? Siapa yang mau bicara? Siapa yang mau membuat lagi tentang klub ini? Pertama pasti saya minta maaf, saya minta maaf. Pertandingan saya dapat 4 poin.
sangat berkesan sih. Semua pertandingan ketika home itu berkesan menurut saya, Mas, karena di saat kondisi kita lagi di bawah, supporter pun tetap terus dukung kita, sampai teman-teman supporter pun datang ke latihan untuk mensupport bahwa tim ini tidak sendirian. Ada teman-teman supporter juga yang selalu support 100% untuk tim Persis Solo. Jangan emosi positif oke, kamu ngejar bola oke, tapi emosi negatif jangan. Oke? Kedua, kamu masuk ke lapangan, kamu close sama penonton, mereka respect sekali dengan kalian. Ada waktu pemanasan pun kalian close, dia close. Sama dengan mereka sangat welcome dengan kita. Oke? Dan lagi terakhir, kita Solo tim yang lebih lama bermain di Liga 1. Mereka baru tim baru. Oke? Sejarah dan segala macam kita jauh lebih baik Persis Solo. Let's go! Baru saya katakan 3 poin, 3 gol, 3-0. Manajemen Persis resmi menunjuk pelatih berkebangsaan Malaysia, Ong Kim Swee, sebagai pelatih kepala hingga akhir musim. Sosok Ong Kim Swee diharapkan mampu mengangkat performa Laskar Sambernyawa untuk lolos dari ancaman degradasi. Ya, sebelum saya hadir di Solo, saya tahu yang kedudukan Persis Solo tidak begitu baik. Lagi satu, pertama, kamu tidak payah terus sampai ke bawah. What happened when the ball swing to these guys? Now, apa yang perlu kita buat? Kalau bola di sini, you tell me, you kasih tahu saya berapa kali Altaf, Facundo dapat ke kawasan itu? How many times they go this area? How many times is dangerous on that area? Berapa kali? Banyak kali kan tidak? Banyak kali kan? If he moves here, you have to move here. Then Rian have to move here. Everybody start moving. Give everything. We have players outside. They replace you, but give everything. Kasih apa yang Pekan ke-12 menjadi titik pijak. Laga perdana bagi Persis di bawah arahan pelatih Ong Kim Swee. Dengan tekad membaja, setiap langkah adalah perjuangan. Setiap detik adalah momentum untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, menarik diri dari belenggu zona merah yang mencengkam, dan kembali meniti jalan kejayaan. Setelah 90 menit perjuangan sengit, Persis berhasil mengamankan 1 angka. Namun di waktu yang sama, suara hati supporter tak bisa dibendung. Di area Manahan, aksi demonstrasi dari elemen supporter bergema menjadi cerminan dari harapan dan kecintaan yang tak pernah padam. Rentetan hasil minor yang didapatkan Laskar Sambernyawa berujung pada tuntutan supporter untuk mendepak 3 sosok di dalam klub. Mereka adalah manajer tim Khairul Basalamah, Direktur Bisnis Arizal Perdana Putra, dan asisten pelatih Yogi Nugraha. Manajemen out. Aku, Rizal, Yogi out hari ini. Kalau kalian mau tertib, kalau kalian menunjukkan memang kalian baik-baik, silakan duduk. Kita menuntut di sini tidak buta. Kita tahu permasalahan apa yang ada di dalam tubuh ini saat ini. Pemain-pemain benar-benar hengkang. Akan tetapi pemain-pemain pengganti yang ditujukan untuk mengganti mereka ternyata rusuk, tidak dapat bermain dengan baik.
kita pada malam ini dalam waktu 1x24 jam. Saya minta maaf bila ada kejadian-kejadian. Mas Abud dan Mas Rizal sudah tidak sama-sama di kita saat ini. Kita sedang dalam proses untuk itu. Ya, kita bersiap ya. Aksi vandalisme menjadi tak terhindarkan. Kantor manajemen, mes pemain, dan Persistor menjadi sasaran sejumlah supporter yang menuntut adanya perubahan dikala inkonsistensi performa sang bernyawa. Harus faham yang sepak bola ataupun bola sepak merupakan satu permainan yang melibatkan emosi. Bukan saja pada para pemain tetapi pada para penyokong. Namun kita harus tahu yang setiap tindakan para pemain terutama di dalam padang yang akan menyusahkan atau melemahkan pasukan kita, kita harus keluarkan sikap negatif ya. Dan sebagai pemain, saya faham mereka mempunyai emosi di mana ataupun mereka mempunyai keinginan untuk membantu pasukan. Tetapi setiap pertandingan, setiap perkara harus kita kawali. Dan apa yang saya lihat selepas 6 ataupun 7 kartu merah, saya telah meletakkan syarat di mana denda akan dikenakan pada para pemain. Dengan syarat kartu merah yang diterima itu bukan disengajakan. Very good warming up, guys. Very good. We represent not only ourselves, guys, but our family, our children, our parents, the supporters that believe in us. We still have time, we still have chance. New chapter, we need to go, huh? Not less than 100%, everybody. Musuh pertama kita, ourselves, avoid cuts. That is the most important thing. Berapa pentingnya perlawanan pertandingan ini untuk kita. It's a derby number 1 and remember, we have to do it not for ourselves. We have to do it for the fans back in Solo. This is very, very important. Come on, we have to fight for it. Kita pulang ke Solo, kita ambil 3 poin. Oke? Pastikan kau habiskan malam ini. Ayo. Hey, come on guys. Come on, 3 points. Di tengah riuhnya sorak dan bisik asa yang bergemuruh, kemenangan dalam derby Jawa Tengah bukan sekedar angka di papan skor. Ia adalah nyala yang kembali membara, mengusir bayang keraguan, dan membakar semangat untuk setiap langkah juang di depan. Kondisivitas, kita entem, kemudian kita persilakan teman-teman untuk istirahat dan kembali karena besok masih ada latihan. Namun asa
yo la verdad que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque recuerdo el partido que fue contra Biak, que íbamos perdiendo y logramos empatar en segunda parte, me pasa lo de la lesión y se me vino todo abajo, porque primero el equipo estábamos muy mal en la clasificación y tener que estar fuera por lesión, eso me jodía mucho. Y digo, tuve que ir a España a intentar recuperarme lo más rápido posible porque, quiera o no, ahí hay mucho más medios y ya gente de confianza que me conocen ya y la verdad que me recuperé bien, muchas veces con dolores, pero no podía estar fuera del campo mirando cómo mis compañeros sufrían, cómo los resultados no se daban y tal. Y muchas veces, no te voy a mentir, muchas veces tuve que forzar porque sentía que podía sumar un poquito más, sea donde sea, jugando en el banquillo o lo que sea. Y la verdad que bien, ahora acabamos bien la temporada, hemos conseguido el objetivo y seguir recuperándome al 100%, porque la verdad es que no estoy al 100%. The situation, okay, we know this is difficult, but for us sometimes, especially for me, when you need to face in the bad moments, the difficult moment, this is good for your life because you must need to keep your concentration, you know, you must need to start to believe. Stres merupakan perkara biasa bagi setiap pelatih ya, di mana setiap pertandingan kita akan melalui proses yang sama. Tetapi stres level yang untuk mengeluarkan daripada zona degradasi ini merupakan pengalaman pertama saya. Namun seperti saya bilang, saya hadir dengan satu cabaran dan saya berterima kasih pada orang yang di sekeliling saya. Walaupun kita mempunyai situasi up down seperti yo-yo, tetapi mereka masih lagi mempunyai kepercayaan, mereka masih lagi memberi semangat. Dan kita tahu seperti saya bilang sebelum ini, jika kita melakukan proses yang baik, proses yang betul, saya percaya kita mampu keluar dari zona ini. Oh, you have many. You have many because many games is like emotional games for us. Beckham di belakang udah pegang bola.
hidup kembali. I know that moment we don't go to the Liga 2, you know, because that moment is wonderful. We start to celebrate everyone together. It's not about what score, it's about the feeling, you know, for everyone. We have a great group, we have a great team. We are together because we can achieve our goal in the season. Saya amat terharu ya, di mana selepas pertandingan kita dengan Persibaya di Menahan, itu merupakan kemenangan kedua buat saya, dan selepas kita menang dengan pasukan Semarang, bukan saja penyokong ataupun supporter di dalam stadium, tetapi apabila kita pulang ataupun kita keluar dari locker room, saya dapat lihat semua barisan staf di Menahan melakukan satu situasi yang bagi saya merupakan satu penghormatan pada setiap pegawai dan juga pemain apabila mereka keluar dari locker room. Persiapan itu sangat penting. Kalau kita persiapan sudah berantakan, persiapan adanya cuma emosi karena situasi kita di bawah, itu menjadikan kita nanti nggak maksimal. Kalau asal dibilang merasa terbebani ya mungkin iya mungkin ya Mas. Dan apalagi ya saya selalu mikir keras untuk keluar dari zona degradasi itu, dan ya apalagi waktu itu sempat kita memang papan benar-benar di bawah ya Mas. Di sini kita lagi tersiap-siap Bang. Terus bokap gue itu udah 2 minggu di rumah sakit. Di situlah gue kepikiran antar tanggung jawab gue sama orang tua gue. Makanya waktu itu sebenarnya gue berat ninggalin tim untuk gue balik ke Bogor. Cuma satu sisi dia bokap gue antar orang tua gue, dan lagi satu sisi lagi tim ini lagi kurang baik ya, maksudnya lagi butuh kemenangan terus, butuh poin. Dan satu hari sebelum berangkat gue dapat kabar dari orang rumah, orang Bogor. Pagi itu gue masih ingat banget, subuh gue jam 5 gue udah bangun. Gue itu persiapan mau latihan sebelum berangkat siangnya itu ke Borneo, latihan di Mudal. Di situ berbarengan gue dapat info bahwa orang tua gue, bokap gue udah nggak ada. Itu gue gambling banget, gue bingung antara gue balik atau gue lanjut berangkat untuk tim ini. Cuma gue bersyukur alhamdulillah punya tim yang pengertian, punya manajemen yang pengertian juga. Dan gue telepon langsung, gue minta izin sama coach Om, coach Edi, semua yang ada. Dan gue dapat izin bahwa gue boleh pulang. Dan gue dari Bogor gue selalu berdoa buat tim ini untuk bisa mendapatkan poin, dan ya alhamdulillah kita bisa dapat 3 poin. Dan di situ salah satu tanggung jawab gue sedikit lega karena Persis sudah bisa naik pelan-pelan, dan satu sisi gue kehilangan sekali sama sosok bokap gue. Cuma dari sisi yang pemain muda kadang-kadang
dalam musim ini yang banyak tekanan, kadang-kadang mereka sudah merasa kayak di titik lelah gitu, pengen nyerah. I don't have to say, you know, kita beri mereka gol. If you have tried, marwah ya, kalau kamu pikir marwah kamu lebih besar. Cuma saya pikir mereka punya potensi yang besar dan step ini bagus untuk loncatan karir mereka ke depan. Ketika berhasil melewati tahap yang sangat sulit ini, aku pikir mereka akan tumbuh lebih kuat lagi untuk ke depan, dan itu bagus buat mereka sendiri dan bagus buat klub. Dan saya pikir apa yang saya bisa bantu dan berikan buat mereka, saya akan bantu gitu, buat mereka berkembang. Dan yang paling penting menurut saya membantu mereka tuh untuk perkembangan tim itu sendiri. Pada akhirnya kita tahu kenapa kita ditakdirkan satu tim untuk tahun hari ini. Dan kita Tuhan kasih kesulitan. Karena Tuhan tahu kita punya kapasitas untuk mengatasi masalah ini. Dan hari ini, saya tahu teman saya Zanadin Paris kurang percaya diri dan kemampuannya. Padahal satu Indonesia tahu kemampuan Zanadin Paris. Dan satu Indonesia tahu Zanadin Paris. Dan saya tahu teman-teman saya akan menyenangkan. Let me think about one. I think I cannot say just one, but one of them is here. Is Zanadin. He's okay. He's a young guy. He have a lot to, but this guy is Zanadin. Sometimes he's a fun guy. Kecil. Misi bagus. Sudah 3 poin perform. Biar perform. Bisa inti loh ini. Bodok. Ini yang inti. Boy, belakang boy. Jadi coba ceritakan gimana motivasi Anda untuk bisa mencetak gol. Oke, itu bisa mencetak gol seperti itu skill atau keberuntungan atau emang lagi ya nemu gitu tau? Nemu ya. Berarti sebenarnya skill Anda tuh di bawah rata-rata. Oh gitu. Berarti itu bisa gol gitu terlepas dari adanya orang dalam gitu. Selebrasi gimana? Oh, itu terinspirasi dari siapa tuh? Dari gua. Gitu. Oke, kita break dulu di podcast Kucing Air. Saya pengen nampol ini orang, ngeselin. Senior saya memang teman kamar. Bang Rian. Itu memang sangat-sangat memberi motivasi kepada saya. Kadang saya juga selalu dikasih tahu sama dia bagaimana caranya menghadapi situasi, bangkit dari keterpurukan. Bukan tentang penampilan, bukan tentang penampilan di lapangan. Walaupun semua orang melihat hanya di lapangan, tapi menurut saya Mas Rian is the best. Di luar lapangan Mas Rian sangat penting bagi kami. Kalau saya melihat di sisi Bang Rian itu orangnya yang sangat bijak, meskipun musim ini mungkin teman-teman pada tahu menit bermainnya kurang, tetapi dia nggak mempermasalahkan itu dan dia selalu bantu tim ini untuk bangkit ketika kondisi lagi kurang baik. Dia yang selalu support dan dia selalu yang bangkitkan amarah teman-teman. Dan saya melihat sosok Rian itu juga sosok yang benar-benar jadi pemimpin yang tepat di tim ini. Ketemunya cuma Rian Mizar karena pas ingat lawan PSM Makassar, saya mau hampir ini kan sama dia berantem dan terus datang ke sini kenalan nama beliau dan jalannya waktu menjadi dekat, menjadi ya seiring sama kayak saya punya keluh kesah yang sulit dalam bagian hidup saya juga saya menyampaikan ke dia dan sebenarnya dia juga kayak gitu. Mungkin selama 2 tahun ini saya banyak belajar dari beliau juga, orang yang sosok hebat dan kuat juga, motivator yang kayak benar-benar nggak mudah juga perjalanan bagi dia buat selama dia bertahan di Solo. Dialah yang sosok yang menguatkan diri saya juga yang termasuk selama ini yang kayak ya hal yang tersulit dalam setahun ini. Dialah yang sosok berperan penting dalam diri saya dan tim ini. Dan itu jadi momen yang haru sekali ketika dijemput Mas Bona, Sutanto, Eki, Sananta. Apa ya, saya ngerasa nggak mau menikmati itu di bawah, sebetulnya pengen menikmati di atas, cuma saya nggak ngerasa gila ini saya punya keluarga gitu yang terus mendukung kita di saat senang maupun susah.
Persita. Ya mungkin dari situ juga saya merasakan kalau kita bisa bangkit pada nanti ya. Itu sangat-sangat membuat saya naik motivasi saya setelah saya melihat para supporter memang sangat-sangat bagus dan mendukung, sangat-sangat support, apalagi waktu pas menit berapa waktu itu pas kita sesudah golin itu saya ngelihat arah supporter, saya ngeliat sekeliling dan ya di situ saya tadinya udah benar-benar lelah Mas, terus akhirnya setelah melihat itu saya kembali termotivasi lagi buat lebih semangat lagi. Dan ada beberapa partai yang di kandang kita mestinya menang malah kalah gitu. Balik lagi ketika kita bisa mengambil hikmah dari kekalahan di kandang, kita balik lagi menang away gitu. Itu sesuatu yang bisa membangkitkan mental anak-anak dan ternyata kalau kita percaya, kalau kita saling menguatkan, kita bisa. Pertandingan lawan PSB Biak juga termasuk karena kita away jauh-jauh pergi ke Papua dengan dari pagi kita terbang dan nggak mudah dengan motivasi yang tinggi. Semua pemain percaya kalau kita bisa bawa pulang poin pada saat itu. O sea, que desde ahí yo digo, este equipo no vamos a ir para abajo. Ese partido fue contra Biak. Cuando ganamos en Papúa, yo digo, ya está. Ahí fue la clave. Para mí, ahí fue la clave. Ganar ahí. Drama terjadi di Stadion Lukas NMB dan 3 poin yang begitu mahal didapatkan oleh Persis Solo yang membuat mereka bisa menjauh dari 3 zona terbawah. Misi untuk keluar zona degradasi masih panjang. Harapan untuk bisa selamat di BRI Liga 1 musim depan masih coba mereka kukuhkan dengan kemenangan 2-0 di Stadion Lukas NMB. Kita berak pertandingan yang lain. Ya, kita itu kalau nggak salah masih skor masih 1-1. Terus kita berangkat ke stadion, kita jalan baru berapa kilo, tiba-tiba pemain teriak, gol 2-1. Terus bilang, udah, orang apa ya, kita fokus pertandingan kita aja. Oke, ternyata tapi teman-teman masih ngeliat di bis. Dan puncak ya, ketika kita baru sampai stadion, mau masuk ke locker room, skor 3-1. Dan terus bilang, wah biar mereka nonton, kita juga udah aman. Di penghujung musim, Laskar Samber Nyawa memastikan diri tetap berlaga di kompetisi teratas sepak bola Indonesia. Ini bukan sekedar hasil lahir, melainkan buah dari kerja keras tak kenal lelah para penggawa di setiap laga. Diiringi oleh doa tulus dari seluruh elemen pecinta Samber Nyawa dan tribun hingga setiap sudut kota. We have one team like the Warriors, you know. We never stop. We never give up. We still believing all the time. One more game at home. The atmosphere at home is incredible. So we have a very, very good work as the teammates in that moment. We do not work like together.
like we work hard to score, like I cannot score that goal. Nah, di sana rasanya alhamdulillah akhirnya kita bisa bertahan dari semua perjalanan yang dinamikanya ya, yang nggak bisa kita katakan sangat-sangat berat, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa menentukan bahwa kita bisa lolos dari zona degradasi, dan itu kita akan main di home yang terakhir kalinya untuk di musim ini. Lawan Dewa, saya membayangkan dengan cinta yang sebesar ini, masa kita nggak bisa lebih besar daripada ini sih? Itu aku pikir harus semua supporter sadari bahwa nggak cuma tentang sepak bola ya. Dengan cinta yang segitu besarnya, aku pikir kita bisa nggak cuma berprestasi tentang tim ini. Untuk para supporter, yakin aja hal-hal besar akan terjadi di Kota Solo kalau kita bersatu dengan keadaannya kayak Dewa United itu. Kita mengalami masa sulit, masa senang, cuma kayak kita bersatu seperti lawan Dewa kemarin, mana hujan, ya kan? Dan nggak ada satupun menurut aku supporter yang pergi, tetap menikmati hujan yang segitu derasnya sampai akhirnya lapangan kita banjir, mereka nggak pergi. Dan menurut aku itu cinta yang begitu besar buat Persis ya, dari masyarakat Solo. Musim ini adalah musim yang magis, sebuah kisah tentang perjuangan dan keyakinan. Dari kota ini, kobaran api itu tak pernah padam. Ia terus menyala, menjadi simbol semangat yang takkan lekang, janji akan perjuangan yang takkan pernah usai. Tapi supporter itu untuk mendukung kita, untuk memberikan moral, suntikan moral bagi kita. Itu yang membuat saya terenyuh di situ, Mas. Saya jujur pas waktu itu salah satu pentolan supporter ngajak kita ngobrol sama Mas Rian sama Sanan tadi sampai larut malam di situ. Saya merasa, ya Allah, semoga badai ini segera berlalu. Di situ saya sangat merasa terenyuh sekali, Mas. Solo berhasil mengamankan posisinya di Liga 1 musim ini sehingga selamat dari degradasi, sudah dipastikan aman pemirsa. Sangat baik tadi. And when they start to sing, when they start to scream from the standings, you can feel the energy, you know. You can feel this motivate you to run more. They motivate you to continue run for them, for the staff, for the club, for your family. They give a strength to you to continue in the game. Kita menikmati fase yang sangat sulit dari awal kita masuk di zona degradasi, dan orang-orang kita bisa lihat di media sosial bahwa Persis akan degradasi, itu Persis akan degradasi. Cuma contohnya bahwa kalau kita bersatu, kalau kita yakin saling membantu kita, apapun masalah yang kita alami Persis ini, kita bakal lewati semua. Yang penting kita bersatu semua supporter Solo. Ketika hal yang salah atau benar itu bisa kita diskusikan, itu hanya sudut pandang, dan yang paling penting nggak ada anarkis yang merugikan klub. Dan itu selama saya di Solo, saya pikir supporter udah beranjak ke arah yang lebih positif, lebih bagus. Jadi untuk yang ke depan, bersatulah dalam banyak dinamika, dalam banyak suasana, menang atau kalah, mudah ataupun sulit. Percaya hal-hal baik akan datang ke Persis Solo, dan kita akan mengukir hal-hal besar untuk ke depan.